Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan berbagi informasi atau membuka tabir rahasia Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Kenapa lantai marmernya terasa dingin meskipun kondisi cuaca sangat terik sekali, bahkan sangat ekstrim karena bisa mencapai 50 derajat Celcius suhunya. Tapi anehnya bahwa lantai di Masjidil Haram, tempat tawaf itu, tetap terasa sejuk dan dingin gitu ya. Nah, tentu saja ada rahasia yang disematkan dalam lantai Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah ini ya. Banyak yang menebaknya tapi kurang tepat. Kenapa lantai Masjidil Haram dan juga lantai Masjid Nabawi itu tetap dingin meskipun cuaca di sana sangat ekstrim sampai 50 derajat Celcius. Nah, beberapa orang yang mencoba menerka kenapa bisa seperti itu, tapi semuanya agaknya kurang tepat ya. Karena ada yang menyebutkan bahwa di bawah lantai Masjidil Haram atau di bawah lantai tawaf itu dipasang pendingin, sehingga permukaan lantai pada waktu kita tawaf meskipun pada tengah hari, siang terik ya, tapi tetap dingin. Katanya dipasang pendingin. Ini juga kurang tepat gitu ya. Ada yang berspekulasi juga kenapa lantai Masjid Nabawi dan juga lantai Masjidil Haram tempat tawaf itu dingin. Ada yang menyebutnya karena begitu banyaknya orang yang tawaf waktu itu sehingga lantainya tertutup oleh kaki-kaki manusia yang sedang tawaf itu atau jamaah yang sedang tawaf itu, sehingga tidak sempat terkena panas dan akhirnya dingin. Ini juga jawaban yang kurang tepat. Karena jawaban yang sebenarnya sangat tepat adalah rahasia dinginnya lantai Masjidil Haram meskipun cuaca sangat ekstrim, terik, panas menyengat, adalah karena bahan marmernya yang berbeda. Bahan marmernya yang berbeda yang bisa meredam suhu panas sepanas apapun gitu ya. Jadi bahan marmernya memang khusus didatangkan di satu tempat yang hanya ada satu di muka bumi ini. Bukan dari Tulungagung, bukan dari Tasikmalaya ya. Tapi ada satu gunung kecil gitu, gunungnya kecil, dan ada di Yunani. Jadi nama marmernya ini disematkan atas daerah tempat gunung tersebut, yaitu Kepulauan Tasos gitu. Makanya disebut marmer Tasos. Nah, oke, saya akan bercerita bagaimana ceritanya sehingga di situ ada marmer Tasos dan kondisinya menjadi sangat dingin, meskipun bukan sangat dingin tapi dingin meskipun cuaca sangat terik gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Kerajaan Arab Saudi menginginkan ada restorasi di lantai Masjidil Haram supaya meskipun suhu cukup tinggi, sangat terik panasnya, lantainya tetap dingin. Nah, akhirnya ditunjuklah atau diberilah kesempatan seorang insinyur dari Mesir namanya Muhammad Kamal Ismail. Jadi Muhammad Kamal Ismail ini insinyur yang sangat istimewa karena dia menjadi seorang lulusan sekolah menengah di Mesir yang termuda waktu itu, menjadi seorang insinyur dan juga diwisuda sebagai insinyur termuda waktu itu di Mesir. Kemudian ketika ada pengiriman pemuda dari Mesir ke Eropa, dia juga menjadi seorang sarjana perwakilan Mesir yang paling muda waktu itu gitu ya. Jadi hebat memang orangnya. Nah, dia diberi kesempatan untuk merestorasi lantai Masjidil Haram ini. Nah, setelah itu melakukan riset dan ketemulah satu lantai marmer yang hanya ada satu tempatnya, yaitu di Yunani, tepatnya di utara Yunani, masuk wilayah Yunani di Kepulauan Tasos ya. Dan ada satu gunung di situ, kemudian menandatangani kontrak untuk membeli setengah dari gunung marmer itu dan kemudian dibawa ke Arab Saudi. Jadi dibawa dalam bentuk bongkahan batu marmer putih gitu ya. Dan kemudian diolah di Arab Saudi, kemudian dicetak secara presisi dan dipasang dengan tenaga profesional yang sangat presisi di antara sudut-sudut yang ada. Dan itu yang membuat nyaman orang tawaf di Masjidil Haram karena semuanya presisi, rata gitu ya, halus sekali. Nah, setelah itu Kerajaan Arab Saudi sangat senang dan gembira karena restorasi lantai Masjidil Haram berhasil dengan sukses dan seperti yang Anda rasakan saat ini. Kalau Anda pernah
tawaf atau umroh atau haji di Masjidil Haram. Lantainya sangat sejuk, dingin, tidak panas sama sekali meskipun Anda tawaf pada waktu tengah hari atau waktu duhur gitu ya. Nah itu panas sekali, tetapi lantainya tetap dingin. Nah itu rahasianya ada pada marmer jenis Thasos yang hanya ada satu di muka bumi, yaitu di Kepulauan Thasos di Yunani. Nah, karena gembira, kemudian Raja Arab Saudi menyodorkan cek kosong kepada, maksudnya cek kosong bukan tidak ada isinya, tapi cek yang belum ditulis nominalnya, supaya arsitektur ini, Muhammad Kamal Ismail ini, menuliskan berapa bayaran yang harus dia terima. Tulis sendiri di cek itu akan dibayar oleh Kerajaan Arab Saudi, seberapapun yang ditulis gitu ya. Nah tapi ada yang menarik ketika insinyur muda ini diberikan cek untuk menulis jumlah angkanya, Kamal Ismail menjawab dengan kalimat yang begitu indah gitu ya. Jadi dia menjawab begini, bagaimana mungkin saya menerima bayaran atau gaji untuk 2 masjid yang dikerjakan itu ya. Jadi redaksinya, bagaimana mungkin saya menerima uang dari pekerjaan saya di Masjidil Haram? Bagaimana nanti saya menghadap kepada Allah ketika di hari kemudian nanti mempertanggungjawabkan pekerjaan saya di Masjidil Haram ini? Jadi akhirnya beliau tidak menerima sepeser pun dari pekerjaannya di Masjidil Haram itu, tetapi kemudian pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kesempatan untuk menjadi pelayan Masjidil Haram ini seumur hidupnya gitu ya. Di situ sesukanya dia ikut mengawasi kondisi Masjidil Haram, khususnya lantainya gitu ya. Nah, cerita tidak berhenti sampai di situ, karena ternyata 15 tahun kemudian Kerajaan Arab Saudi menginginkan supaya insinyur Muhammad Kamal Ismail ini merestorasi Masjid Nabawi dengan marmer yang sama yang digunakan di Masjidil Haram. Senang dan gembira juga bingung gitu ya insinyur ini, karena ternyata dulu itu membelinya 15 tahun yang lalu separuh, dan separuhnya apakah masih ada gitu ya. Kemudian pada hari itu juga berangkat ke Yunani, menemui perusahaan tempat dulu dia membeli, dan ditanyakan apakah deposit setengahnya masih ada, akan dibeli gitu ya. Ternyata perusahaan mengatakan bahwa sayang sekali deposit yang separuh itu terjual sesaat setelah Anda pergi meninggalkan Yunani. Bingung insinyur ini, kemudian menemui sekretaris perusahaan dan meminta supaya dicarikan perusahaan mana yang membeli marmer itu ya. Tapi ya susah karena sudah 15 tahun gitu ya. Tapi sekretaris ini berjanji kalau nanti akan dicarikan dan ketemu, kemudian akan memberitahu pada insinyur ini ya, insinyur Kamal Ismail ini. Dan besoknya ketemu dan akhirnya diberikan alamatnya. Ternyata pembeli marmer deposit sisanya itu adalah perusahaan di Arab Saudi sendiri. Dengan cepat, insinyur ini berangkat ke Arab Saudi, pulang kembali dan langsung menemui perusahaan itu dan menanyakan ke direkturnya di mana dan diapakan deposit marmer Thasos yang sudah dibelinya 15 tahun yang lalu gitu ya. Dan direktur ini bingung, bagaimana mungkin saya bisa mencari marmer yang sudah saya beli 15 tahun yang lalu. Tapi kemudian insinyur Kamal Ismail ini menceritakan bahwa marmer itu nanti akan dijadikan lantai Masjid Nabawi. Nah, pada saat itulah kemudian direktur ini mencari bagian logistik untuk menanyakan di mana marmer yang dibelinya 15 tahun yang lalu. Akhirnya ketemu dan ternyata marmer itu tidak diapa-apakan selama 15 tahun, disimpan rapi di gudang gitu ya. Kemudian direktur mengatakan, alhamdulillah bahwa marmernya masih ada. Nah, gembira sekali si insinyur Kamal Ismail ini, menangis seperti bayi gitu ya. Kemudian menyodorkan cek kosong untuk ditulis oleh direktur perusahaan ini dan minta berapapun akan dibeli gitu ya. Tapi begitu tahu bahwa marmer ini akan digunakan untuk Masjid Nabawi, maka direktur perusahaan ini mengatakan, saya tidak akan menerima 1 rial pun dari marmer ini, karena Allah yang sudah membuat saya membeli marmer ini 15 tahun dan membuat saya lupa tidak ngapa-ngapain dengan marmer itu. Karena itu marmer itu memang ditakdirkan khusus untuk Masjid Nabawi. Jadi dia tidak menerima 1 rial pun untuk marmer itu. Dan akhirnya pengerjaan restorasi marmer di Masjid Nabawi dilakukan, sehingga seperti yang Anda rasakan saat ini, bahwa kondisi lantai di Masjid Nabawi dan juga lantai di Masjidil Haram sama kondisinya,
tidak akan pernah panas ketika disinari oleh terik matahari se-ekstrim apapun sampai 50 derajat Celcius sekalipun. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.